Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin memaparkan tugas UAS kelompok kami mengenai analisis pergerakan harga saham telekomunikasi Indonesia terhadap faktor ekonomi makro tahun 2022 sampai 2024. Stay tune terus ya. Di sini kami dengan anggota 7 orang. Yang pertama saya Esra Yohana Nebaho dengan NIM 033, rekan saya Riana Sihombing dengan NIM 04, Kartini Dewiyanti Sitorus dengan NIM 080, Anita Pakpahan dengan NIM 02, Aprilia Sinaga dengan NIM 077, Reli Sihombing dengan NIM 071, dan Nelayana Purba dengan NIM 016. Baiklah, kita akan membahas latar belakang. Latar belakangnya yaitu, pasar modal Indonesia memainkan peran penting dalam mencerminkan stabilitas dan dinamika ekonomi nasional. Salah satu emiten unggul di sektor telekomunikasi adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau sering kita sebut dengan TLKM, yang memiliki kapitalisasi pasar besar dan sahamnya tergolong aktif diperdagangkan. Karena itu, pergerakan harga saham TLKM kerap dijadikan acuan dalam membaca arah pasar. TLKM merupakan emiten besar yang mempengaruhi indeks pasar modal Indonesia. Harga saham naik sensitif terhadap kondisi ekonomi makro seperti inflasi dan BI rate. Inflasi tinggi, daya beli turun, biaya operasional naik, potensi tekanan terhadap saham. BI rate naik, investor lari ke instrumen lebih aman, saham tertekan. Tapi tidak selalu terbukti dalam kenyataan, maka perlu analisis empiris TLKM versus inflasi dan BI rate 2022 sampai 2024. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab 3 permasalahan utama. Yang pertama, bagaimana tren pergerakan harga saham PT Telekomunikasi Indonesia selama periode triwulan dari tahun 2022 hingga 2024. Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat inflasi di Indonesia dengan pergerakan harga saham telekomunikasi. Yang ketiga, apakah suku bunga acuan Bank Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham selama periode yang sama. Nah, ketiga rumusan ini menjadi dasar dalam menganalisis keterkaitan antara variabel makroekonomi dan kinerja saham secara sektor telekomunikasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tren pergerakan harga saham di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau TLKM secara triwulanan selama periode 2022 hingga 2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat inflasi dan harga saham di TLKM, serta mengevaluasi keterkaitan antara suku bunga acuan atau BI rate dengan pergerakan harga saham tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana indikator ekonomi makro memengaruhi dinamika harga saham di sektor telekomunikasi. Selanjutnya, manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi, khususnya dalam memahami sejauh mana indikator makroekonomi seperti inflasi dan suku bunga acuan mempengaruhi pergerakan saham sektor telekomunikasi. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini memperkaya literasi mengenai hubungan antara variabel ekonomi makro dan pasar modal di Indonesia, sekaligus menjadi dasar untuk kajian lanjutan yang lebih kompleks. Sementara itu, bagi regulator dan pembuat kebijakan, temuan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merancang kebijakan moneter yang selaras dengan dinamika pasar modal dan kondisi emiten strategis seperti Telkom. Teori harga saham, cerminan nilai dan ekspektasi investor terhadap kinerja perusahaan. Kemudian ada inflasi, kenaikan harga umum yang berdampak negatif pada konsumsi dan laba perusahaan. Kemudian ada BI rate, suku bunga acuan, semakin tinggi investor beralih ke deposito atau obligasi. Kemudian ada penelitian terdahulu, hasil bervariasi, ada yang signifikan dan ada yang tidak. Selanjutnya yaitu hipotesis.
Terdapat hubungan signifikan antara inflasi dan harga saham Telkom. Kemudian terdapat hubungan signifikan antara BI Rate dengan harga saham Telkom. Pada slide ini, kami menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, dari sisi jenis penelitian, kami menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Artinya, kami menyajikan data secara numerik dan menjelaskan pola atau tren berdasarkan data tersebut. Yang kedua, untuk sumber data, kami menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dari lembaga-lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik atau BPS untuk data inflasi, Bank Indonesia untuk data suku bunga acuan atau BI Rate, dan Yahoo Finance untuk data harga saham TLKM. Ketiga, periode data yang kami gunakan mencakup tahun 2022 hingga tahun 2024 dan datanya dikumpulkan secara triwulan. Lalu, untuk metode analisis, kami memakai 3 pendekatan utama. Yang pertama, statistik deskriptif untuk melihat tren umum dan ringkasan data. Yang kedua, korelasi Pearson untuk mengetahui apakah ada hubungan antara harga saham dengan inflasi dan BI Rate. Serta visualisasi tren harga saham dalam bentuk grafik untuk memperjelas pergerakan harga saham TLKM sepanjang periode penelitian. Slide ini menampilkan harga data saham TLKM selama periode triwulan dari tahun 2022 hingga 2024. Data ini kami peroleh dari Yahoo Finance yang menunjukkan harga penutupan saham di akhir setiap kuartal. Berikut adalah beberapa poin penting yang bisa kami sampaikan. Pada awal tahun 2022, tepatnya Q1 2022, harga saham TLKM berada di Rp4.350. Namun, jika kita lihat keseluruhan secara tren keseluruhan, harga saham cenderung mengalami penurunan bertahap dari tahun ke tahun. Di akhir tahun 2024, Q4 2024, harga saham TLKM tercatat sebesar Rp2.468, yang berarti telah turun hampir 43% dari posisi awal di Q1 2022. Meskipun demikian, ada beberapa fluktuasi, misalnya kenaikan di Q4 2023 mencapai Rp3.828 yang merupakan rebound dari kuartal sebelumnya. Data ini nantinya kami akan gunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis tren dan korelasi terhadap inflasi dan BI Rate. Yang selanjutnya ada grafik tren harga saham Telkom. Grafik menunjukkan pergerakan harga saham Telkom dan kuartal 1 tahun 2022 hingga kuartal 4 tahun di tahun 2024. Terlihat bahwa di awal 2022 harga saham cukup tinggi di atas 4.250, namun harga saham mengalami penurunan bertahap terutama setelah Q1 di tahun 2024. Di akhir periode Q4 2024, harga saham menyentuh titik terendah mendekati 2.500. Tren keseluruhan menunjukkan penurunan harga saham dalam jangka waktu 2 tahun terakhir. Selanjutnya hasil korelasi. Yang pertama, harga saham versus Bank Indonesia Rate atau suku bunga acuan Bank Indonesia dengan koefisiensi korelasinya min 0,02 dengan nilai P-nya 0,88. Artinya hampir tidak ada hubungan antara Bank Indonesia Rate dengan harga saham Telkom. Yang kedua, harga saham versus inflasi dengan koefisiensi korelasinya min 0,09 dengan nilai P-nya 0,615. Artinya hubungan antara inflasi dan harga saham juga sangat lemah. Interpretasi umum hubungan antara harga saham Telkom dengan harga Bank Indonesia Rate dan inflasi sangat lemah. Tidak signifikan secara statistik karena nilai P jauh di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan harga saham Telkom tidak dipengaruhi secara langsung oleh dua variabel makro ini dalam periode tersebut. Untuk pembahasan yang pertama, inflasi dan BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham TLKM. Artinya, perubahan tingkat inflasi dan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate tidak secara langsung memengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan telekomunikasi Indonesia atau TLKM. Kedua, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti 1. Kinerja operasional perusahaan, misalnya efisiensi, pendapatan, dan laba. Kedua, strategi bisnis yang dijalankan. 3. Inovasi digital yang dilakukan oleh TLKM. Keempat, sentimen investor global atau misalnya kondisi ekonomi dunia, geopolitik, dan lain-lain. 3. Investor cenderung mempertimbangkan faktor mikro dan fundamental. Ini menunjukkan bahwa investor lebih fokus pada kondisi internal perusahaan dan data fundamental atau seperti laba bersih, rasio keuangan, dan manajemen dibandingkan kondisi makro seperti inflasi atau suku bunga.
Kesimpulan, 1. Harga saham TLKM mengalami tren penurunan selama tahun 2022 sampai 2024. 2. Tidak terdapat hubungan signifikan antara inflasi dengan harga saham TLKM. 3. Tidak terdapat hubungan signifikan antara BI rate dengan harga saham TLKM. Sekianlah hasil presentasi kami. Jika ada yang terjadi